menyebar jadi banyak juga kawan-kawan. Oke, itulah cerita saya ini, pengalaman saya, kronologi tentang mutasi murai batu blorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saidi Bowo Food Farm. Oke kawan-kawan, kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman. Sebenarnya pengalaman ini sudah saya tahu, kejadiannya udah dari ya mungkin 10 tahun yang lalu saya udah mengalami ini kawan-kawan. Karena kali ini lagi digemarin jenis ini dan lagi viral ya, hari viral. Kebetulan kali ini saya ada materinya, jadi saya sekaligus akan saya beberkan, saya akan jelaskan ke kawan-kawan kicau mania. Temanya kali ini kawan-kawan tentang murai batu mutasi. Jadi warnanya tadinya normal seperti biasa, nggak ada kelainan, sekarang jadi istilah sekarang apa, blorok ya kawan-kawan, blorok, atau kalau orang mungkin panuan ini panuan ini kawan-kawan, burungnya ini saya ceritakan ya kawan-kawan. Burung ini umurnya sudah puluhan tahun. Sebelum itu usia mungkin usia puluhan tahun juga, itu belum mengalami mutasi ke blorok ini. Jadi mabung terakhir ini tiba-tiba burung ini jadi blorok kawan-kawan. Itu saya udah mengalami seperti itu dari dulu. Cuma karena dulu nggak ada yang menganggap itu, saya anggap biasa saja, bukan aneh, emang sering banget kejadian seperti ini. Saya itu burung-burung saya itu jadi tak anggap biasa saja. Ini kawan-kawan, saya mau ceritakan kronologisnya tentang kenapa murai batu ini menjadi blorok kawan-kawan. Ini ada beberapa analisa saya ini, tapi saya ya kawan, bukan analisa dari mana-mana. Ini sesuai apa yang saya lihat, apa yang saya alamin, apa yang pengalaman saya ceritakan. Bukan apa mendiskriminasi teman-teman yang lain. Ini tentang saya pribadi kawan-kawan. Untuk kronologis murai batu menjadi blorok ini, itu biasanya terjadi itu emang dia lagi mabung kawan-kawan. Jadi mabung, kita kerodong terlalu lama, mungkin dia tidak terkena matahari, tidak pernah saya jemur sampai dia rapi gitu. Mungkin penyebabnya salah satunya itu kawan-kawan, karena dia mungkin kekurangan apa, pigmen ini ya, dari vitamin matahari itu apa, D ya, vitamin D, mungkin kekurangan itu bisa jadi. Terus yang kedua kawan-kawan, saya juga punya pengalaman burung-burung bayi trotolan yang waktu bayinya itu waktu kecilnya, waktu trotolnya itu sempat rontok bulu. Rontok bulu kemungkinan itu kan dimakan kutu ya kawan-kawan. Karena rontok bulunya, mungkin ya nggak tahu kutunya nyedotnya terlalu ini apa gimana, apa terlalu banyak kutunya. Setelah dia sembuh mutasi, habis itu terjadi seperti ini juga, blorok kawan-kawan. Ini juga kemungkinan karena kita mabung, kita kerodong, kita nggak tahu apa diserang kutu apa enggak, kita nggak tahu. Setelah tumbuh bulu baru, dia seperti apa, jadi mutasi blorok. Ini ada dua penyebab kawan-kawan. Kemungkinan dikarenakan kurang matahari, kemungkinan karena kulitnya bekas-bekas kutu itu ada spori-porinya rusak apa-apa, jadi tumbuh seperti ini. Ada dua faktor istilahnya, kalau istilah ininya ya.
Makanya saya karena saya tidak sekali ini aja, saya udah mengalami burung murai batu saya itu mutasi, selalu kebetulan seperti itu. Kadang-kadang mutasinya seperti ini, putihnya itu udah rapi, cuma ada titik satu saja itu. Ntar setelah kita taruh, kita udah keringin gitu ya, kita umbar, udah ini nggak terlalu banyak dikerodong itu, dia menyebar jadi banyak juga kawan-kawan. Oke, itulah cerita saya ini, pengalaman saya, kronologi tentang mutasi murai batu blorok. Ini umurnya udah puluh tahun. Ini mabung terakhir ini berarti sekitar ya 1 tahun setelah inilah ya baru ada tanda-tanda blorok seperti ini. 2 tahun lebih. Puluhan tahun. Puluhan tahun. Ini puluhan tahun. Oke kawan-kawan, kesimpulannya. Ini kesimpulan saya pribadi ya kawan-kawan, bukan ini ya. Saya nggak tahu kalau misalnya ada kawan-kawan menurut saya janggal, nggak masuk akal itu Pak Sadi, tolong di ini aja, dikritik saja, saya nggak ada masalah. Ini kan pengalaman, menceritakan pengalaman ini, saya nggak pengen, Pak Saidi hebat, pengen jadi profesor itu enggak. Saya cuma berbagi pengalaman. Itu tadi kawan-kawan, kesimpulannya murai batu. Ini kesimpulan saya, kemungkinan kekurangan matahari, kurang jemur matahari, dan diserang kutu. Kutu kan jenisnya macam-macam, kawan-kawan, kita nggak tahu. Oke, saya rasa cukup kawan-kawan. Pengalaman dan yang kejadian yang saya ceritakan kawan-kawan ini, semoga ada manfaatnya untuk kawan-kawan. Barangkali kawan-kawan mau membuat murai batu blorok, ya itu aja, dikurangin matahari, disuruh makan kutu. Biar jadi bloroknya ekstrim kawan-kawan. Oke, sekian kawan-kawan Kicomania semua. Saya nggak bosan-bosan untuk mengingatkan, selalu dukung kegiatan Bawa Bird Farm ini supaya saya semakin semangat mencari inspirasi untuk kawan-kawan Kicomania semua. Dan jangan lupa kawan-kawan, saya perlu dukungannya untuk subscribe, like, share ke kawan-kawan Kicomania semua. Sekian dari saya, Saidi Bawa Bird Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.